Haleluya, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini, amin. Yang di rumah juga saya sapa shalom, saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, sudah kumpul dengan keluarga, dengan sanak saudara. Kita percaya dimanapun kita, saat hati kita menyembah Tuhan bersama-sama beribadah buat Tuhan, Tuhan akan ada, Tuhan akan hadir bagi Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kita akan tundukkan kepala di hadapan Tuhan, mengucap syukur kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Hari akan ucapan syukur buat Tuhan. Mereka ucapan syukur buat Tuhan kita yang Tuhan kita yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan. Semua karena kemurahan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur.
Tuhan, seperti pujian ini, bahwa Engkau yang setia, hanya Engkau yang termulia. Kami nyatakan dalam hidup kami Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Anugerah-Mu selalu Kau berikan yang terbaik buat kami. Kami ada saat ini Tuhan, itu karena anugerah-Mu. Untuk itu kami bersama-sama Tuhan menyerahkan hati kami, menyerahkan segala pikiran kami sebagai persembahan yang terbaik yang kami berikan buat Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan untuk terus meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau telah menunjukkan kasih setia-Mu yang telah Kau menyediakan setiap yang kami perlukan. Biarlah kami Tuhan bersama-sama bersorak-sorai memuji dan meninggikan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap banyak syukur. Kita bersama-sama katakan amin. Amin. Bisa lihat kanan kirinya, baik yang di rumah juga kanan kirinya, yang sendiri tetap tersenyum. Amin. Haleluya. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan, kami bersyukur kembali bersama-sama bisa beribadah, baik yang ada di rumah Tuhan maupun di rumah ibadah terbatas. Tapi kita percaya dimanapun kita saat hari kita menyembah Tuhan, Tuhan nyatakan kuasanya buat kita semua, amin. Karena Dia tidak pernah gagal, amin. Sambil bertepuk tangan memuji dan bersorak-sorai buat Tuhan kita, katakan pujian ini, Dia tak pernah gagal. Amin. Tangannya buat Tuhan kita. semua terpancar kebahagiaan.
kemuliaan-Nya. Puji dan muliakan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu berkasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih, kami bersuka cita hari ini Tuhan. Bersama-sama beribadah dengan saudara terkasih, keluarga Tuhan. Kami bersyukur ini waktu yang terbaik yang kami berikan buat Tuhan. Kami menyatakan ucapan syukur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saja kami tundukkan kepala kembali di hadapan-Mu Tuhan. Bersujud di kaki-Mu Yesus. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Dengan segenap hati kami mau ikut dengan Tuhan. Tidak pernah kami sesali mengiring Yesus. Karena kami tahu Engkaulah sumber jawaban kami, Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu Yesus. Ini kami Tuhan. Katakan semuanya dalam hati-Mu, di bawah kaki Tuhan. Katakan, ini kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami Yesus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Yesus. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Yesus. Kami percaya saat Engkau menggenggam tangan, setiap kerinduan kami Tuhan ada di hidup kami. Haleluya. Ada pemulihan, ada kebebasan, ada pertolongan, ada mujizat Tuhan dinyatakan. Benar Tuhan, kami semua ini adalah pelayan ya Tuhan. Kami mau melayani Tuhan seumur hidup kami Yesus. Karena Engkau lebih dulu melayani kami Tuhan. Yesus Tuhan, kami sujud di kaki-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami. Karena kami percaya kami akan menerima mahkota kehidupannya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita mau angkat pujian ya. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Tak akan pernah ku sesali, benar Tuhan, mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air
Izinkan kami Tuhan, kami boleh mendengar suara firman Tuhan. Berbicaralah khusus kepada kami Tuhan Yesus. Percaya firman akan memberkati kami, memberikan jawaban-jawaban setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa Allah kami yang luar biasa, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasai ruang ibadah kami, kuasai hati kami. Kami izinkan kami nyertai berkati kami. Kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita lalu kembali Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, shalom. Luar biasa ya, walaupun saat ini Bapak Ibu bisa hadir dalam gereja, bisa walk in gereja ya. Puji Tuhan ya, saudara dalam keadaan baik, sehat karena pertolongan Tuhan. Walaupun masih terbatas, tapi saya percaya karena kerinduan begitu besar, keinginan saudara ingin datang sama Tuhan, kayaknya kurang afdol kalau saya sebagai orang percaya kepada Kristus kok hanya diam-diam di luar sana ya, sedangkan ini hari Minggu. Makanya saudara, wah inilah waktunya saya datang kepada Tuhan ya. Sehingga walaupun keadaan masih belum mengizinkan, tapi saya percaya semuanya Tuhan akan tolong, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Saya percaya mereka semuanya diberkati Tuhan ya. Haleluya, haleluya. Oke Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebelumnya saya terima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik, dan juga saya boleh terima kasih kepada Bapak Kepala Sidang Bapak Yusuf Eko Widianto MTH maupun juga BPG dan segenap umat Tuhan yang selalu rindu untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ya. Kita akan langsung saja, saya akan buka dalam kitab Perjanjian Lama dalam Mika 6 ayat yang ke-8. Kita akan lihat dalam kitab Perjanjian Lama Mika 6 ayat yang ke-8. Kita akan baca satu ayat ini yang kita akan mendapatkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan memberkati kita semuanya ya. Yang sudah dapat baik yang di rumah maupun juga yang di gereja, katakan amin. Mika 6 ayat yang ke-8. 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya, hai manusia, pertanyakan itu kepada kita juga, diberitahukan kepadamu apa yang baik, ya, dan apakah yang dituntut Tuhan. Ya, apakah yang dituntut Tuhan? Saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan pada pagi hari ini yang luar biasa, saya percaya ya, di mana di luar sana ya kita ketahui PPKM masih berlaku, benar nggak? Ya, pemberitahuan pembatasan kegiatan masyarakat ya, sampai ada level-levelnya ya, dan membuat saya bisa tersentuh juga pada saat saya hadir ke Jakarta. Itu saya belum pernah namanya Jakarta sepinya benar-benar, mungkin saya boleh bilang kayak kota mati ya. Saya waktu awal PPKM saya datang ke Jakarta karena ada satu tugas, saya datang sampai ke Jakarta benar-benar sepi ya. Saya tahu mungkin ada liburan nasional, tapi nggak sesepi itu. Benar-benar tidak ada lalu lalang mobil yang banyak ya, 1, 2 itu pun bisa dihitung ya. Sampai saya begitu merinding sekali, wah sepinya luar biasa ya, sampai saya meneteskan air mata. Begitu dahsyat sekali kejadian yang namanya wabah COVID-19 ini membuat ya suatu kota besar menjadi sepi ya, begitu mencekam, sepinya begini, wah kayaknya benar-benar sunyi. Itu yang diharapkan kota besar. Waktu-waktu sebelumnya ya pengennya kagak ada mobil, makanya ada car free day yang gak bebas dari mobil seperti itu. Tapi benar-benar saat itu saya datang, sepinya luar biasa ya, sepinya luar biasa ya, benar-benar kegiatan masyarakat terbatas ya. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, ternyata ada di balik itu ada membuat saya tersenyum. PPKM ini bukan hanya pembatasan kegiatan masyarakat ya, membuat wah seperti itu. Ternyata buat anak-anak muda ya, PPKM ini ada guyonannya, ada lucunya ya. Saudara kasih dalam Tuhan ya, PPKM
Ya, pertanyaannya penting, kapan menikah? PPKM, pertanyaan penting, kapan menikah? Pertanyaannya saudara bagi anak muda, PPKM, ya, pertanyaan yang penting, kapan kamu menikah? Seperti itu anak-anak muda. Oh ya, maybe dong, maybe dong, seperti itu mungkin saudara bisa jawab ya, atau tahun depan ya sesuai dengan keinginan saudara ya. Ada juga yang disebut pelan-pelan ya kamu meninggalkan, pelan-pelan kamu meninggalkan aku. Wah, ada juga seperti itu PPKM. Wah, ternyata kamu PPKM apa? Pelan-pelan kamu meninggalkan aku. Ya membuat saudara jadi galau seperti itu ya. Tapi puji Tuhan saudara, tetap di dalam Tuhan ada happy. Amin. Ada sukacita walaupun mungkin ya tadi PPKM ya pemberitahuan ya kegiatan masyarakat yang begitu terbatas atau juga guyonannya di mana pertanyaan begitu penting buat anak muda kapan menikah ya. Tapi di balik itu kita kembali kepada firman Tuhan yang menegaskan kepada kita ya, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Apakah yang dituntut Tuhan daripada kita, saudara kasih dalam Tuhan? Ya, baik umat Tuhan yang gereja maupun yang di rumah, ya, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Ya, di mana Mika memberitahukan atau mendefinisikan lipat 3 mengenai standar kebaikan menurut Allah dan apa yang diperlakukan dalam pengabdian kita kepadanya. Ya, kita akan lihat yang pertama di sini, kita harus bertindak dengan adil, yaitu tidak memihak dan jujur dalam memperlakukan sesama. Ya, yang pertama, ya, kita harus bertindak dengan adil, yaitu tidak memihak dan jujur dalam memperlakukan sesama. Kita akan lihat dalam Matius 7 ayat yang ke-12, ya. Apa di sana dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Matius 7 ayat yang ke-12? Ya, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, saya akan bacakan. Ya, Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, ini saudara kasih dalam Tuhan yang seringkali kita tidak mengerti. Kita mau menuntut orang lain berlaku baik kepada kita, tapi kita sendiri enggan atau belum rela melakukan yang terbaik buat orang lain. Nah, ini yang harus kita mulai perhatikan. Ya, kita harus bertindak dengan adil yang pertama, yaitu tidak memihak dan jujur dalam memperlakukan sesama. Ya, kita mau menuntut orang lain harus berubah, melakukan yang terbaik buat kita. Tapi kita seringkali nggak ada tuh namanya yang keluar dari sikap kita, tindakan kita yang membuat orang lain wah luar biasa, atau kasih jempol lah 1 atau 2 yang luar biasa ya, engkau luar biasa ya, engkau begitu baik sekali ya. Itu yang mungkin saudara ingin mendapatkan dari orang lain. Tapi bagaimana sikap kita? Kita harus bertindak, saudara. Ya, lebih awal lagi, lebih mendahulukan lagi untuk bisa orang lain melihat kebaikan kita. Apalagi kita sebagai orang-orang yang dikatakan yang percaya sama Kristus, sangat menjadi seperti ya bukan tontonan ya, menjadi istilahnya ya kita menjadi bahan perhatian banget orang Kristen toh ya perbuatannya baik, oke begitu. Tapi kalau perbuatan yang tidak baik, mereka akan dahsyat sekali menceritakannya, menjelekannya ya, seperti sekonyong-konyong orang Kristen nggak boleh ya melakukan sedikit sekali kesalahan, nggak boleh ya. Wah, itu akan heboh bagi mereka ya. Maka itu perbuatlah baik ya, kan bertindak seperti itu supaya kita juga bisa menunjukkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, dari lingkungan skop yang paling kecil, keluarga, ya, skop yang lebih besar lagi, tetangga, bagaimana ya sikap kita bagi mereka supaya benar-benar mencerminkan supaya orang-orang yang benar-benar yang bisa menjawab pertanyaan Tuhan, apa sih yang bisa kita lakukan di sana? Tentunya di sini harus jadi
mungkin hal ini dianggap sepele, apalagi dalam masa-masa seperti ini dianggap sepele. Ya istilahnya berbuat baik, saya lagi kekurangan, boro-boro untuk ngasih makan pada orang lain, boro-boro ngasih bingkisan. Kalau saat ini kan tahu keadaan wabah bukan hanya daerah di sana aja, kita pun mengalami seperti itu. Ya benar nggak? Begitu kita iya juga ya, nggak mungkin kita memberi, ya nggak mungkin kita bisa mengasih sesuatu seperti itu. Cobalah kita berusaha menunjukkan kita lebih di mana kita walaupun nggak kurang tapi bisa memberikan. Begitu beberapa tempo hari yang lalu kita sudah melakukan, mungkin hanya sebagian kecil kita memberikan bingkisan atau uang kita dikumpulkan dan bisa dibagikan. Saya percaya saudara akan mendapatkan berkat dari Tuhan, dan mereka yang mendapatkan itu semuanya walaupun nggak seberapa, dia bersyukur sama Tuhan. Terima kasih engkau menjawab pertanyaan. Di mana ya berkat hanya Tuhan memberikan melalui Bapak Ibu kasih dari Tuhan, mereka mendapatkannya. Mungkin cukup hari itu, mungkin 2 hari, tapi saya percaya mereka sudah merasa puji Tuhan, ada berkat Tuhan. Saudara berikan dan saudara mendapatkan. Oke, yang kedua, kita harus mengasihi kemurahan hati. Ya. Di mana apakah yang dituntut Tuhan daripada kita? Kita harus mengasihi kemurahan hati. Nggak jauh beda tadi untuk kita bertindak adil, ya, untuk tidak memihak dan sebagainya. Yang kedua di sini ditekankan kita harus mengasihi kemurahan hati. Itu menunjukkan belas kasihan sejati, kebaikan kepada mereka yang memerlukan bantuan, masih bersinggungan kembali. Suatu hari saya baru berumah tangga, dan naik sepeda motor. Kebetulan istri saya lagi hamil cukup besar juga. Tiba-tiba yang waktu habis jemput istri, nah ada maksudnya ada paku yang membuat ban kempes seperti tengah jalan. Ya saking saya kebingungan, saya belum ahli dalam arti ini bagaimana, nggak mungkin saya bisa tambal ban dalam keadaan seperti itu. Bukan tambal ban, yang membuat saya kaget itu motornya mogok. Saya bilang, kamu turun dulu, ini motor kok bermasalah, dalam keadaan panik seperti itu karena cukup malam juga, dan saya pikir, udah nggak ada bengkel. Tiba-tiba ada yang berhenti motor di belakang, dia nggak tanya Pak Bu apa yang terjadi, tapi dia langsung ambil alih. Mari, saya akan lihat motornya. Dia langsung buka, dia berusaha hidupkan, ternyata nggak bisa, dia bongkar seperti itu. Saya lihat, dia buka mesinnya. Dia dengan alat yang sederhana dia buka dan dia pasang kembali. Yang bagian yang penting itu yang sangat penting, yang urgent sekali, businya pertama dia buka, ternyata diketok-ketok dan dibersihkan. Ternyata seperti hidup kembali. Sebelum saya sempat terima kasih, dia rapikan seperti itu, dia ambil. Saya pikir mau ngapain, dia ambil motor, dia jalan lagi. Wah, saya belum berterima kasih sama orang itu, dia udah jalan. Kayaknya dengan saya juga bingung, udah hidup, tapi orang itu udah berlalu. Saya lihat, wah, disinilah dia sudah menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa. Pada saat orang belum bisa meminta pertolongan, tiba-tiba dia sudah memberikan suatu tindakan nyata. Bapak Ibu kasih Tuhan, disinilah yang harus kita lebih lagi perbuat, di mana masa-masa yang seperti ini kita harus melakukan yang luar biasa. Kita tahu presiden kita yang luar biasa yang saat ini, presiden yang kita hormati, Bapak Jokowi luar biasa tuh, walaupun banyak bukan hanya ujian tapi maksudnya nggak kalah banyaknya juga, sindiran, cemoohan dan sebagainya, tapi saya lihat tindakannya nggak ada istilahnya dia balas dengan istilahnya kebencian sebaik. Dia melakukan tindakan sesuai dengan motonya kerja dan kerja. Keberhasilan luar biasa, banyak mengagumi, sampai saya kagak sebutkan suatu daerah, selama berapa presiden belum pernah ada presiden datang, pernah ada dengan iklan itu saudara, yang bisa makan bersama dengan masyarakat, baru kali ini seorang presiden ada di sana. Walaupun saya bagian Indonesia, tapi belum pernah mereka katakan presiden itu datang. Hanya orang ini dikatakan seperti itu. Sampai kagum saudara, sampai dia bisa hadir di sana, bisa makan di sana, walaupun dia diakui ini kekayaan provinsi ini luar biasa, tapi mereka belum pernah datang, walaupun menikmati hasilnya, tapi dia belum, presiden yang lain dikatakan mengklaim belum pernah datang. Tunjukkan kerja dan kerja, ini membuat
maksudnya bangsa Indonesia bersyukur punya presiden demikian. Kita juga boleh bangga punya presiden sebelumnya ya. Mereka punya kelebihan yang luar biasa ya. Tapi ada satu bagian yang ditunjukkan yang orang lain kagum, bagian ini kunjungannya luar biasa. Ya, perhatian yang luar biasa. Dia tunjukkan orang hati yang begitu baik. Saya percaya ya menjadi kegerakan hati kita bersama. Apa sih yang harus kita lakukan? Apalagi kita, Tuhan tunjukkan Tuhan belas kasihan-Mu pada saat-saat seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya terus terang mungkin Bapak Ibu ya itu hadir ke gereja, ada yang sebelumnya mungkin waktu wabahnya itu begitu gencar sekali COVID ya, saya sedikit tidur datang ke gereja benar-benar ya istilahnya sedikit ada ketar-ketir. Artinya apa? Ya kita berpapasan dengan orang, berjumpa dengan orang tua. Sampai satu hari ya orang udah panjang lebar berbicara, baru dia bilang belakangan ya, baru saya sembuh dari COVID. Ya baru minggu yang lalu saya nggak bisa mencium, saya nggak bisa makan tadi nggak mau bilang ya. Pas udah panjang lebar ngobrol dia baru bilang buntutnya ya. Kalau nggak sadar isi yang saya tahu isi saya tiba-tiba langsung cabut ya. Tapi saya diam di sana, nggak mungkin saya hargai dia yang ajak bicara ya. Isi saya waduh mungkin bahasanya lu diam aja tadi kayak isi saya langsung cabut. Saya langsung waduh ibu ini kok enak aja ya. Dia pantesan ya ibu ini gosong ya. Dia bilang ya dia berjemur dari pagi ya, jam 10 sampai jam 11 kurang lebih, dia lanjutkan kembali jam 2 sampai jam 3 sore ya. Gimana nggak gosong, badannya jadi bersih. Tiba-tiba saya jumpa kok hitam, ternyata ada alasannya. Saya baru sembuh COVID, dia berjemur seperti itu saudara ya. Wow ya, gimana sudah kasih dalam Tuhan ya. Kalau kita ibu kurang aja gitu ya, ibu baru sembuh kok tiba-tiba dekat dengan saya, nggak mungkin saya tiba-tiba harus protek ya, harus jaga jarak ya, seperti benar-benar masker nggak boleh turun sedikit ya, seperti itu ya. Saya hargai dia curhat seperti itu, dia bercerita baru sembuh dari COVID ya. Tuhan sudah kasih dalam Tuhan. Mungkin ada ketakutan tapi kita tetap minta hikmat sama Tuhan, berikan perlindungan Tuhan, berikan protek yang daripada supaya saya bisa melakukan walaupun terbatas keadaannya. Saya percaya Bapak Ibu, Bapak Gembala Sidang, Ibu Gembala, juga para badan pengurus gereja, BPG, jemaat Tuhan Musa ingin ya istilah melayani mereka, bisa menjangkau mereka. Ya begitu kalau saudara bisa ada walaupun yang melalui Zoom seperti itu bisa menikmati ya. Dan juga bagi mereka nggak bisa mengikuti, mungkin terbatas dengan kuotanya ya, habis terpakai buat anak yang belajar seperti itu. Mungkin saudara saya mau istilahnya mengikuti ibadah sedikit sulit ya, ya kayaknya nggak bisa, mungkin ya sedikit ya, mungkin ada yang gaptek juga gimana seperti itu. Tapi saya menghargai mereka ada punya keinginan. Tuhan sudah akan Tuhan sudah memberikan jawaban. Engkau tetap ya diberkati Tuhan, hatimu dekat dengan aku akan memberkati aku ya, walaupun hanya kerinduan seperti itu, walaupun nggak sempat istilahnya menikmati jumnya. Saya percaya Bapak Ibu, mereka yang kesulitan seperti itu akan diberkati Tuhan. Tuhan sudah memberkati. Mungkin bagi saudara pergumulannya beda, mungkin saudara tantangannya beda. Pada saat saudara biasa hadir ke gereja, tiba-tiba harus melalui Zoom, tiba-tiba ada mungkin nggak bisa dijangkau dengan suatu provider yang lain, maksudnya wah di tempat ini kayaknya signalnya kurang, kayaknya nggak ada suaranya, terbawa angin, hanya gambar-gambar aja seperti itu, hanya tangan saja terlambai. Angkat tanganmu, saudara angkat, tapi apa yang diucapkan di sana? Mungkin saudara terbayang ada kata-kata yang tertinggal di sana yang bisa saudara dengar. Wah saudara kuat, saudara kembangkan. Harus kuat ya. Ujiannya seperti apa? Saudara berharap, saya harus kuat dalam Tuhan, saya harus bertemu dengan Tuhan. Ya itu suatu pergumulan saudara. Saya yang buat iman saudara untuk lebih kuat lagi seperti itu. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali lagi moto Dirgahayu Indonesia yang ke-76 apa? Saudara ada yang masih ingat? Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wah, saya percaya tema yang demikian itu ya bukan sembarangan tema yang didapatkan, tapi tentunya dengan banyak ya pertimbangan supaya apa sih ya buat masyarakat Indonesia khususnya supaya tangguh di sana. Wah, presiden mau
menyampaikan luar biasa ya. Para pejabat-pejabat yang mendapatkan misi yang sama pun untuk disampaikan masyarakat luas, ya harus sampaikan juga. Indonesia harus tangguh, masyarakat Indonesia harus tangguh, saudara. Walaupun gembar-gembornya, wah COVID ini ya istilahnya ya bisa mutasi sekian virus lebih dahsyat lagi, ya hanya sekian menit aja orang bisa tertular, bisa juga beberapa jam kemudian bisa meninggal. Menakutkan saudara. Tapi bagaimana supaya mereka harus yakin, ya harus imunnya harus bangkit seperti itu, ya mereka percaya ya bahwa mereka dilindungi, ya dengan modal semangat, ya istilahnya modal keyakinan, ya modal happy, yang penting enjoy aja, ya imun supaya naik. Begitu pun juga kita, walaupun di rumah mungkin bapak ibu kesulitan memuji Tuhan, terbatas mungkin ya kuotanya, maaf ya saudara, saya percaya ya keadaannya mungkin beda-beda, atau saudara baru nonton sebentar tiba-tiba handphone dipakai dan sebagainya, tapi saudara ada bagian yang sudah saudara dapatkan, syukuri saudara. Kita harus bisa menyembah Tuhan walaupun hanya sekian menit, ya saudara bisa menikmati hadirat Tuhan. Tuhan terima kasih, luar biasa berkat Tuhan, saudara kasih Tuhan. Maka itu kita harus mengasihi dengan kemurahan hati. Kita harus menunjukkan belas kasihan yang sejati. Oke, yang ketiga di sini kita harus hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Apa yang Tuhan mau yang kita harus tunjukkan di sini? Kita harus hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Itu setiap hari rendahkanlah diri di hadapannya dalam ketakutan dan kehormatan kepada kehendak. Dalam ketakutan Tuhan, artinya takut akan Tuhan. Ya, yang sampai saudara nggak takut sama Tuhan. Ya, takut akan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang dosa. Ya, takut akan Tuhan. Di mana ya lagu anak sekolah minggu, hati-hati gunakan matamu, kintong. Hati-hati gunakan matamu, ya karena Bapa di surga melihat ya engkau, ya dimanapun kita berada, ya itu gunakan hati-hati gunakan mata kita, ya kita tahu Tuhan ya selalu ada di mana. Kita harus lihat di mana firman Tuhan di sini. Kita akan buka dalam Yakobus 4 ayat 6 sampai ke 10. Kita akan buka satu firman Tuhan kembali dalam Yakobus 4 ayat 6 sampai dengan 10. Sudah dapat, katakan amin. Sama-sama yuk kita akan baca Yakobus 4 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu. Firman Tuhan katakan dalam firman Tuhan dalam kitab Yakobus ini yang sudah kita baca, memberitahukan kepada kita di mana kita harus ya dengan rendah hati di hadapan Allah, hidup rendah hati di hadapan Allah. Ya, walaupun kita mungkin merasa disepelekan orang, ya dihina orang, ya mungkin nggak bisa membayar, nggak bisa membeli yang katakan lebih mahal sedikit, mungkin saudara disepelekan, ya percuma kamu, istilahnya kamu masih muda, percuma kamu walaupun kamu kerja sekian tahun, ya nggak kebeli seperti itu. Mungkin kata-kata negatif itu sampai dalam hidup saudara. Apa sih sikap kita? Kita harus hidup rendah hati. Ya nggak bisa membalas dengan katakan, gua akan tunjukkan kepada kamu, gua mampu, gua bisa, ya itu Tuhan nggak mau. Itu katakan congkak saudara,
Itu dosa dari hadapan Tuhan. Tuhan nggak mau seperti itu, ya. Karena di sini rendahkanlah hati. Kita harus takut sama Tuhan, ya. Keberadaan hidup kita semua karena kasih anugerah Tuhan. Ya, nggak ada yang bisa kita banggakan, saudara. Ya, mungkin orang pikir, wah saya puji Tuhan, saya sampai detik ini, ya puji Tuhan. Tapi datang seorang berkata kepada yang sakit, katakan yang seperti kena virus itu, COVID, ya apa ya kamu, mana iman kamu, ya lo harus punya iman kuat nih, buah saya sampai sakit, walaupun nggak pakai masker. Kamu walaupun pakai masker siang malam, bukannya satu aja double, tapi masih sakit juga, percuma punya iman. Jangan seperti itu juga, saudara. Ya, jangan membuat hinaan-hinaan seperti itu. Tuhan tidak mau, karena itu firman Tuhan katakan yang mengajar kepada kita harus hidup rendah hati. Ya, nggak boleh sombong. Kita punya apa? Nggak boleh tunjukkan. Oh, saya ini, ya saya berhasil. Ya, saya pendidikan saya berhasil. Ya, saya berkata ya kepada orang-orang yang katakan ya kepada anak-anak saya, walaupun ya pendidikan kamu seperti itu, ya katakan ya cukup sampai di situ, ya itu berkat Tuhan. Itulah yang pertolongan Tuhan. Harus syukuri, ya jangan disesali, ya kita harus berkata sama Tuhan ada rencana Tuhan dalam hidup kita, ya belum tentu ya. Seringkali saya baca orang yang punya yang menjadi motivator bukannya mereka yang katakan ya lulusan SMA atau mereka sarjana, tapi ada juga yang istilahnya hanya SD, ya bisa menjadi motivator, dan orang-orang yang istilahnya punya pendidikan tinggi bisa kagum, loh dia berhasil luar biasa seperti itu. Ya, artinya Tuhan bisa memakai dari sisi orang-orang yang punya hati yang siap untuk diangkat dari kemuliaan. Ya, Tuhan akan angkat di dalam kemuliaan Tuhan. Yang nggak ada istilahnya disediakan di hadapan Tuhan akan berkati. Saya kasih dalam Tuhan, pada intinya berakhirnya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Biarlah kita sebagai orang-orang yang takut sama Tuhan, seperti Mika ajarkan kepada jemaat saat itu, diberitakan kepada mereka apa yang baik. Biar kita tahu ternyata Tuhan tuntut daripada kita bagian-bagian yang sudah kita dengar pada bagian. Biarlah saudara tambah hari tambah lebih dekat lagi sama Tuhan, supaya punya hati yang bisa peka akan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan, Tuhan akan berkati kita. Kita kepala, kita akan berdoa. Haleluya, Yesus, haleluya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Sudah jemaatmu sudah hadir dan mereka sudah memuliakan Engkau, dan mereka benar-benar pakat kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Mika di sana mengajarkan kepada kami, hai manusia, telah diberitahukan kepada apa yang baik kepada kami. Apakah yang dituntut Tuhan daripada orang setia, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Biar saat ini kami diberitahukan Tuhan, walaupun keadaan-keadaan yang mungkin boleh kami bangga karena kami kuat, boleh mungkin kami menjadi bangga diri Tuhan karena kami dijauhkan dari penyakit. Bukan demikian adanya kami para orang-orang yang mengalami keadaan kesusahan, atau bagi mereka yang mengalami kesehatan yang kurang Tuhan. Biarlah kami diberikan hikmat Tuhan, untuk kami bisa mengasihi mereka, memberikan contoh teladan orang mereka, walaupun kami lebih dari mereka. Bukan berarti kami sepatutnya kami membanggakan diriku, tapi kami diberitakan untuk rendah hati dan hadapan Tuhan. Di saatnya Tuhan kami merendahkan hati dan hadapan Engkau. Ampuni kami Tuhan, mungkin kami telah sangat-sangat terkagum Tuhan dalam perkataan-perkataan kami. Di mana itu penyakit, di mana itu virus, di mana itu kesusahan, kami tidak disentuhnya. Oh Tuhan Yesus yang baik, biar Tuhan setiap hati pribadi saat ini sudah mendengar firman Tuhan. Kami percaya mereka dijamah lebih lagi dengan hati belas kasihan-Mu, sehingga mereka berkata kami sehari Tuhan itu bukan karena dekat maupun jauh, tapi karena pertolongan-Mu Tuhan, perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan, Kau memberikan hati kami Tuhan untuk lebih dekat kepada-Mu. Kami syukuri Tuhan, bukan apa yang kami bawa, mungkin kendaraan motor, kendaraan mobil, atau kedengaran Tuhan sekalipun Tuhan. Kami boleh bangga kalau kami yang begitu peduli kepada kami Tuhan, yang rindu untuk dekat kepada-Mu. Karena firman berkata lebih baik satu hari di rumah Engkau daripada 1000 hari di luar sana Tuhan. Banyak-banyak ketakutan, banyak-banyak kekhawatiran.
Kami berdoa Tuhan, jamah setiap pribadi mereka Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, berkati Tuhan, apa yang mereka kerjakan di rumah Tuhan. Baik usaha pribadi mereka Tuhan, mungkin mereka berdagang, mungkin mereka sambil berbisnis Tuhan, mereka bekerja. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah melakukan bagian Tuhan, dan mereka boleh melakukan bagian mereka Tuhan, memuliakan Engkau. Mereka bersyukur Tuhan bahwa Engkau sudah memberkati mereka. Pelihara mereka Tuhan, keluarga mereka Tuhan Yesus, ekonomi mereka pulihkan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, mereka mengatakan kami semua mendapatkan dan mereka berhasil karena Engkau Tuhan Yesus. Bagi mereka yang melayani Tuhan, bukan karena kepintaran mereka, kan cakapan mereka, bukan Tuhan, tapi kasih karunia atas hidup mereka. Mereka bisa mengambil bagian bagian Tuhan, dan kami boleh melihat dan mereka berkata, ini kami Tuhan, kami syukuri Tuhan, kami sudah Kau pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauhkan dari kehidupan kami mencuri kemuliaan Tuhan Yesus, karena kami tidak mau Tuhan, kami tidak diberkati oleh Tuhan, tapi kami semuanya di tempat ini maupun Bapak Ibu yang di rumah, mereka boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Semoga kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan berkat Tuhan boleh sampai dalam hidup kami. Biarlah yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, berikan aplaus bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Rudi Dianus yang sudah memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Ada beberapa pengumuman, yaitu pengumuman sepekan pada hari Selasa 31 Agustus ada komunikasi pastoral. Jadi apabila Bapak Ibu perlu untuk konseling, bisa melalui WA, bisa melalui video call untuk hari-hari ini, karena komunikasi itu kita lakukan melalui online sekarang juga ya. Tidak, perkunjungan pun tidak dilakukan secara terus-menerus atau kita tidak mengunjungi, karena hari-hari ini memang kita masih tetap dalam protokol kesehatan dalam PPKM seperti itu. Hari Rabu tanggal 1 September ada komunitas Stok Orang Percaya. Jadi mari saya undang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung di dalamnya. Kita mau bertumbuh bersama, berdoa bersama di situ, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Hari Kamis tetap ada komunikasi pastoral. Hari Jumat kita ada malam puji dan doa. Mari bergabung kembali di dalam online kita, di dalam malam puji dan doa. Siapapun itu, kita mau berdoa bersama-sama. Dan hari Minggu kita akan ada ibadah di tempat ini secara onsite jam 8 pagi. Yang melayani sudah ada di warta jemaat yang sudah di-share di grup gereja ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca di situ yang melayani. Itu saja mungkin pengumuman dari saya. Selebihnya Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami mengucap syukur pada Engkau ya Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami semua Tuhan. Pada kesempatan di siang hari ini Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami datang kepada Engkau untuk kami beribadah pada Engkau Tuhan. Atas kasih yang luar biasa, anugerah yang Kau berikan bagi kami yang luar biasa, kesehatan yang Kau berikan kami luar biasa Tuhan. Kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengar sidang Engkau. Terlebih dahulu kami berdoa pada Engkau Tuhan, kiranya Engkau berkati untuk sidang Engkau kita raya ini Tuhan. Biar kegiatan-kegiatan siap departemen kiranya Engkau yang berkati ya Tuhan. Baik untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kiranya Engkau bercampur tangan, Engkau yang berkati siap pemimpin-pemimpin yang tertinggi, terdengar sampai rendah sekalipun. Di dalam nama Yesus, hikmat daripada Engkau, Kau curahkan untuk bangsa ini lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Biar Engkau berkati kami sudah hari tempat ini. Serah ibadah, serah tatap muka Engkau berkati. Baik mereka ya Tuhan Yesus yang di rumah, serah oleh Engkau yang berkati Tuhan. Engkau turut campur ke kami alih Tuhan. Biar Roh Kudus turut campur memberkati kami semua Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, sidang Engkau Tuhan, untuk jemaat Engkau dari baik
anak-anak kecil, ada dewasa dan juga lanjut usia. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau berikan kami semua kesehatan, kuasa, Roh Kudus campur memberkati kami semua Tuhan. Karena Engkau Allah kami sembah, Engkau Allah yang luar biasa, memberikan kami suatu hal yang baik untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ibadah-ibadah dalam tangan Engkau. Dan sebentar kami akan pulang meninggalkan Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau lindungi kami, Engkau jaga kami, baik kami dekat maupun kami jauh, berkendaraan mobil atau motor atau berjalan kaki sekalipun, bungkus kami dengan tutupan darah yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hal-hal semuanya ke dalam tangan Engkau. Kasih kemurahan Engkau bercampur dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan menghindari engkau dan wajah yang memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu memberi damai sejahtera. Ayo terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara saya hari ini hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Dan penuh sukacita, mari kita katakan bersama, amin.